Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiarani dengan NIM 210606107 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi bab 13, yaitu kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Dalam materi kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi dibagi menjadi beberapa bagian penting. Bagian-bagian tersebut yaitu pertama yaitu keuangan dan investasi internasional yang berisi isi-isi utama dari keuangan dan investasi internasional. Yang kedua yaitu pos-pos neraca pembayaran. Yang ketiga, persoalan defisit pembayaran. Dan yang keempat yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Yang kelima adalah upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi dan kebijakan stabilisasi IMF klasik. Yang keenam, utang najis dan pencegahannya. Yang ketujuh adalah resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Dan materi pembahasan terakhir pada bab ini yaitu mengenai krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Pokok bahasan pertama yaitu keuangan dan investasi internasional, yaitu isu-isu utama. Jadi, bab ini akan membahas analisis peran keuangan dalam perdagangan untuk meninjau aliran sumber daya keuangan internasional, yang terdiri dari yang pertama itu aliran investasi swasta asing langsung, yang kedua kemunculan kembali investasi portofolio keuangan swasta dalam mendukung pasar saham dan obligasi. Yang ketiga, aliran pengiriman uang dari tenaga kerja yang berada di luar negeri. Yang keempat yaitu aliran sumber daya keuangan dan teknis publik dalam bentuk bantuan asing bilateral dan multilateral. Dan yang terakhir, isu-isunya adalah aspek bantuan, yaitu membantu lingkungan yang mengalami konflik dan pasca konflik. Pembahasan kedua yaitu mengenai pos-pos neraca pembayaran. Tabel neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Neraca pembayaran dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu transaksi berjalan, di mana transaksi berjalan ini berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, penagihan utang, dan transfer uang neto swasta dan publik. Yang kedua yaitu transaksi modal, di mana dalam transaksi modal ini mencatat nilai investasi swasta asing langsung, pinjaman luar negeri, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing. Yang terakhir yaitu transaksi cadangan moneter, di mana transaksi cadangan moneter ini merupakan item penyeimbang bersama errors dan omission yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik. Pembahasan ketiga yaitu mengenai persoalan defisit pembayaran, di mana dalam menghadapi terjadinya proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan, yaitu yang pertama dalam hal ekspor, negara berkembang dapat berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer dan sekunder. Dan dalam hal impor, negara berkembang dapat melakukan kebijakan substitusi impor atau memberlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu. Dan yang terakhir yaitu negara berkembang dapat mencari pinjaman dari IMF atau Bank Dunia. Adapun mengenai pinjaman penyesuaian struktural, di mana pinjaman penyesuaian struktural adalah
pinjaman dari Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, membuat harga faktor dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan pasar dan mendorong adanya persaingan pasar. Akumulasi utang dan kemunculan krisis uang. Ini merupakan pembahasan selanjutnya, yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis uang. Akumulasi utang eksternal adalah fenomena di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Selanjutnya yaitu awal mula krisis utang pada tahun 1980-an. Jadi krisis utang 1980-an dimulai saat periode 1974 sampai 1979, di mana ketika terjadi lonjakan pinjaman internasional dan peningkatan harga minyak OPEC. Banyak negara berkembang yang berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan dengan melakukan tambahan pinjaman. Namun, karena jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka pun beralih meminjam kepada bank umum dan swasta yang membuat utang eksternal negara berkembang menjadi berlipat ganda. Pada tahun 1990-an, situasi ekonomi di negara-negara berkembang beragam, banyak yang mengalami transfer neto positif, tetapi sebagian lagi masih diterpa krisis. Gambaran statistiknya menjadi lebih kompleks setelah pertengahan 1900-an, dengan negara-negara berpendapatan menengah makin mengandalkan investasi asing langsung. Beberapa negara yang masih mengalami krisis mungkin mengalami transfer neto negatif. Materi selanjutnya yaitu upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu program stabilisasi IMF. Merupakan salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi atau inflasi tinggi serta defisit anggaran pemerintah dan pembayaran luar negeri yang parah. Gagasan dasarnya adalah memperpanjang periode pelunasan utang pokok atau memperoleh tambahan pembiayaan dengan ketentuan yang lebih ringan. Tapi negara-negara peminjam ini harus berhadapan dengan IMF sebelum konsorsium bank internasional menyetujui pembiayaan ulang atau penangguhan skema utang lama. Selanjutnya itu adalah taktik untuk mendapat keringanan utang. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restructuring beban utang negara-negara pengutang besar telah diajukan, mulai dari alokasi baru SDR hingga restrukturisasi dengan ketentuan utang yang lebih baik bagi negara debitur. Yang kedua yaitu rancangan Brady atau Brady Plan tahun 1989 mengaitkan penghapusan sebagian utang bagi peminjam tertentu terhadap dukungan finansial dari IMF atau Bank Dunia yang menjamin pembayaran sisa utang dan juga komitmen negara peminjam itu untuk menerapkan program penyesuaian ketat IMF, mendorong pasar bebas, menerima investor asing, dan merepatriasi modal di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu swap utang untuk ekuitas, di mana mekanisme ini meliputi penjualan dengan diskon, terkadang hingga lebih dari 50% dari utang bank umum negara berkembang yang macet kepada investor swasta. Sebagian besar adalah perusahaan asing di pasar perdagangan sekunder. Materi berikutnya yaitu pembahasan mengenai utang najis dan pencegahannya, di mana utang najis merupakan
Konsep di mana ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan atau utang negara yang kurang demokratis dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebaiknya dianggap tidak berlaku. Contoh utang najis ini adalah utang pribadi dari rezim yang berkuasa. Selanjutnya itu pencegahan utang najis. Jadi Sema Jaya Chandran dan Michael Kramer menyarankan penciptaan badan internasional independen untuk menentukan rezim manakah yang tidak sah dan dengan demikian utang yang diberikan kepada rezim tersebut dianggap najis. Untuk menjamin tidak ada lagi utang najis yang diberikan pada rezim yang keji, maka insentif hukum dapat diperkenalkan bagi pihak pemberi pinjaman maupun bagi peminjam. Selanjutnya itu adalah resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Pada tahun 1982, bank-bank umum besar dan investor Wall Street sekali lagi terkejut dengan langkah yang diambil Meksiko, di mana aliran uang panas yang dulu dianggap sebagai anugerah bagi program reformasi Meksiko kini menjadi beban karena kebanyakan investor menarik dana mereka secara tiba-tiba dan hampir bersamaan. Kecemasan akan instabilitas kembali menyeruak pada tahun 1997 dan 1998, di mana Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara-negara lain meminjam dana dari IMF dengan persyaratan ketat. Proses ini dirangsang oleh nilai dolar yang dipandang terlalu tinggi dari nilai sebenarnya, disertai catatan defisit perdagangan Amerika Serikat yang semakin besar. Resolusi krisis utang 1980 sampai 1900 dan kerentanan yang berkesinambungan. Muncul inisiatif HIPC atau inisiatif pertama yang menangani persoalan negara miskin pengutang besar, yaitu Highly Indebted Poor Countries atau HIPC, diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama, yaitu Group of 8 atau G8 pada tahun 1996. Mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah keringanan utang melalui lembaga keuangan internasional. Tetapi pada tahun 1999, hanya 4 dari 36 negara miskin yang terpilih untuk masuk kualifikasi. Maka dari itu G8 kemudian sepakat untuk menyisihkan sekitar 100 miliar dolar untuk memperkaya keringanan utang bagi negara-negara dalam HIPC. Selanjutnya yaitu adalah krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Krisis keuangan global dan negara-negara berkembang diawali dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007. Dunia menghadapi krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Juga pengirim uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya dan investasi asing langsung. Pengentasan kemiskinan juga melambat atau bahkan dapat memperparah kemiskinan. Selanjutnya yaitu adalah penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama, di mana pemicu utama berasal dari kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pemberian pinjaman subprime yang disokong dengan perusahaan pemerintah yang memiliki jaminan tersirat beserta pengemasan penjualan kembali pinjaman ini tanpa mengindahkan potensi risikonya. Dan faktor utama kedua adalah
mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dengan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Dan seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat, hal ini menjaga modal tetap murah dan dapat memicu gelembung permintaan perumahan di Amerika Serikat dan di berbagai negara di Eropa. Selanjutnya yaitu beragam dampak di antara wilayah berkembang. Jadi krisis global ini berdampak di berbagai jadi krisis global ini berdampak di berbagai wilayah berkembang. Pada awal krisis, dampaknya adalah hilangnya jadi krisis global ini berdampak di wilayah negara berkembang dan di antara wilayah berkembang. Yang pertama itu dampak bagi negara berkembang. Jadi, pada awal krisis, dampaknya adalah hilangnya pendapatan dari komoditas yang cukup besar. Selain itu juga, aliran masuk investasi asing, pertumbuhan ekspor turut menurun selama beberapa tahun. Dampak berikutnya itu adalah krisis global yang memangkas pendanaan yang tersedia bagi FDA. Kemudian bantuan-bantuan pun telah menurun tajam. Selain itu, distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang, di mana terdapat jurang ekonomi yang lebar antara Amerika Latin dan negara-negara di Asia. Dampak lainnya yaitu pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya turun secara signifikan. Dan selain itu juga mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di negara berkembang, serta tingkat kesehatan dan pendidikan di negara berkembang yang turut menurun. Selanjutnya yaitu dampak di antara wilayah berkembang. Yang pertama, Cina. Cina periode 2008 hingga 2009 terjadi penurunan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi. Cina dan kontroversi nilai tukar Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya untuk mengalami apresiasi pada tahun 2010. Yang kedua itu Asia Timur dan Tenggara selain Cina. Perekonomian negara Asia Timur dan Tenggara selain Cina ini masih bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan. Namun semua negara ini mengalami penurunan ekspor yang substansial. Yang ketiga itu perekonomian di India, di mana perekonomian di India ini telah bertahan dari krisis keuangan dengan cukup baik. Yang terakhir itu di Amerika Latin. Banyak negara di kawasan Amerika Latin yang bertahan dari terpaan badai krisis, terutama Brazil. Namun bagi negara Meksiko mereka mengalami kontraksi ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada bab 13 ini, yaitu materi kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.